Hai semua, selamat datang kembali di podcast Jauh di Mata, Dekat di Hati. Gue Bubur. Gue Dinda. Di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman enak dan gak enaknya jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri nih. Episode kali ini topiknya adalah salju. Kenapa salju, Bur? Mungkin alasan paling besar kenapa kita milih salju adalah karena Indonesia kan negara tropis ya. Musim dingin aja kan kita nggak ada, apalagi salju. Iya benar ya, kecuali kalau lo tinggal di deket Bromo tuh ya, dingin banget, atau sekalian tuh di Jaya Wijaya ada saljunya kan. Tapi ya itu ya, mungkin kan kita-kita nggak tinggal di daerah itu. Dan mungkin masih penasaran juga sama yang namanya salju. Kayak apa sih? Soalnya kan banyak juga negara lain yang nggak mengalami salju ya. Maksudnya kayak waktu gue di Australia juga kan, Australia negara panas juga. Dan walaupun ada musim dingin, tapi kalau lo pengen ngerasain salju tuh lo harus kayak ke gunung atau ke dataran tinggi. Iya benar banget loh. Nggak semua negara atau kota di luar negeri itu ada musim dingin dan ada saljunya, ya kan? Kadang-kadang saljunya juga nggak turun di mana-mana, nggak kayak di film-film ya. Jadi kadang-kadang tuh cuma turunnya di daerah-daerah pegunungan doang. Tapi pas lo di Jepang gimana tuh, Bor? Waktu di Tokyo sih lumayan ya dinginnya, tapi saljunya tuh jarang banget. Jadi lo harus keluar Tokyo kayak ke misalnya desa-desa atau ke pulau Hokkaido yang di utara kalau pengen lihat salju yang banyak. Tahu nggak Din? Pas dari setahun gue tinggal di Jepang tuh, gue dapet salju cuman sekali. Oh ya? Udah gitu cuman 1 senti. Besok paginya udah meleleh lagi gitu. Pokoknya hilang tanpa jejak. Gue rasanya rugi banget. Nggak puas ya lihatnya kalau cuma siprit gitu. Iya kan? Kalau lu gimana Din? Kalau gue kebetulan di semua negara yang gue pernah tinggal tuh emang di benua Amerika Utara ya. Jadi pas di Kanada gue tinggalnya di dekat Vancouver. Itu sih juga saljunya ada cuman dikit gitu kan. Agak lebih kayak hujan salju gitu, tapi benar-benar bukan salju banyak gitu. Jadi kalau mau ngelihat yang agak lebih oke atau lebih banyak saljunya tuh emang harus ke kota lain. Biasanya emang ke dataran tinggi atau dekat pegunungan. Kalau pas gue di Amerika, gue tuh kan sempat tinggal di Maryland, di Delaware, terus di Colorado. Nah, tiga-tiganya tuh pas turun salju emang lumayan banyak ya. Apalagi di sini pas gue di Colorado. Makanya karena itulah ya kita pengen ngomongin tentang salju di episode ini. Karena mungkin banyak teman-teman yang ngedenger yang belum pernah ngeliat atau ngerasain salju. Jadi kita pengen sedikit bagi-bagi pengalaman ya dan mungkin tips-tips juga. Benar. Apalagi kalau di Indonesia kan cuma ada musim hujan gitu kan, atau musim panas doang. Iya, iya. Jadi ibaratnya tuh kalau kita orang Indonesia tuh ahlinya tuh dalam hujan, banjir, panas yang sampai lengket keringetan tuh. Aduh, daki-dakinya tuh. Aduh. Terus kalau ada bule yang nanya tentang hujan tuh biasanya kita bisa tuh ngasih tahu gitu kan. Hujan ada gerimis, ada hujan deres, hujan angin kenceng, hujan geledek. Hujan geledek. Banyak bener ya model hujannya, lo kayak pawang Din. Ya, tapi kan maksud gue tuh salju tuh juga kayak gitu, sama gitu kan, ada macam-macamnya. Oh iya sih bener ya bener. Kayak misalnya salju kan ada yang kecil-kecil tuh yang enteng. Kalau dilihat apa ya bentuknya tuh mungkin kayak gula halus kali ya Din. Kayak yang di kue putri salju gitu loh. Anjrit ngecas. Gue putri salju. Nggak fokus deh kalau denger putri salju. Ya pokoknya si salju ini tuh biasanya cepet meleleh ya. Terus ada juga salju yang favorit gue nih yang butirannya tuh besar-besar gitu. Terus dia nggak gampang meleleh, jadinya dia tuh bisa numpuk sampai tebel. Terus ada lagi salju yang semacam hujan es, tapi bukan es batu ya, bukan yang kadang-kadang suka turun di Indonesia tuh. Yang ini bentuknya lebih kayak es serut kali. Aduh, es serut. Gue jadi inget jajanan-jajanan es di Jakarta. Es teler. Tuh kan, ini daripada lo ngidam es teler, kita coba ganti topik deh. Oke. Kita coba ngomongin mulai dari enaknya dulu nih. Menurut lo apa aja sih yang enak kalau lagi salju? Kan banyak tuh hal-hal yang seru. Iya ya, kalau musim salju tuh emang seru banget. Biarpun gue udah sering ngerasain salju gitu ya, tapi tetap aja seneng banget ngeliatnya tiap kali. Apalagi gue nih, baru musim dingin yang kemarin nih yang dapat badai salju yang saljunya sampai tebel gitu, gue senang banget ngeliatnya. Jadi kayaknya kalau buat gue nomor 1 enaknya adalah
pemandangan kali ya. Karena gue senang banget kalau ngelihat saljunya lagi turun atau kalau pas baru berhenti terus di mana-mana putih gitu kalau dilihat. Cie, romantis gitu kan. Kayak adem banget gitu ya ngeliatnya kalau buka jendela tuh, aduh. Apalagi kalau pas lagi Natalan tuh, Bor. Gue aja nih ya yang maksudnya nggak ikut ngerayain, tapi seneng banget ngeliatnya tuh kalau pohon-pohon cemara atau apa tuh kayak semuanya tuh putih gitu ditutupin salju. Ya, kelihatannya tuh damai gitu, sepi gitu rasanya. Benar-benar. Apalagi, Bor? Apalagi ya, salju itu kalau buat anak-anak sih udah ketahuan seru. Tapi kayaknya buat kita yang udah gede pun masih seru ya kayaknya main di salju. Bisa bikin orang-orangan salju, bisa lempar bola salju, bisa main sledding. Sliding tuh apa ya bahasa Indonesianya? Sledding tuh gue pernah lihat terjemahannya katanya sih kereta luncur. Jadi pokoknya si sled ini tuh bentuknya tuh kayak papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Terus ada pegangannya di depan, jadi lo duduk tuh di atasnya si papan itu, terus meluncur deh ke bawah dari atas bukit. Wah, itu seru banget deh kalau main itu. Tapi begitu udahannya itu yang paling males tuh, soalnya lo harus narik lagi si papan itu naik deh ke atas bukit gitu. Emang, itu lumayan banget loh olahraga naik turun bukit hanya demi sledding. Iya bener. Tapi ada juga tuh yang namanya, kalau di sini tuh bilangnya tubing. Jadi kalau ini tuh pakai ban renang yang gede gitu loh. Terus abis itu lo ngeluncur ke bawah dari atas bukit juga. Nah cuman kalau yang ini serunya tuh biasanya lo harus ke daerah pegunungan ya, emang karena kan bukitnya jauh lebih tinggi gitu kan. Iya. Jadi kayak ibarat lo naik jet coaster tapi lo pakai ban. Waduh, gila. Itu kayaknya serem deh. Tapi gue sama anak gue seneng banget loh main ini loh. Tapi iya sih kayaknya seru ya kalau denger kayak gitu ya. Nggak usah anak lo gitu, kayaknya gue juga pengen main jadinya. Tapi selain sledding atau tubing itu banyak juga kegiatan atau olahraga yang khusus musim salju ya. Kayak misalnya bisa main ice skating atau ski atau juga snowboard. Lo bisa, Bor? Dulu sih waktu kecil masih tinggal di Sydney gue suka main ice skating tapi nggak jago sih, terus sekarang juga kayaknya gue nggak yakin ya bisa apa nggak gitu karena udah lama banget. Gue pernah nyoba ski sekali dan itu sih gue suka, tapi yang biasa-biasa aja ya, yang cuman meluncur gitu kengeng gitu di datar gitu. Nggak yang bisa lompat-lompat gitulah gitu. Tapi lo pernah nyoba ski atau snowboard gitu? Gue pernah nyoba ski, tapi jatuh. Untungnya sih nggak gelundung ke bawah gitu ya dari atas gunung. Jadi gue cuma sampai sekarang tuh bisanya snowboard. Mungkin karena agak mirip kan ya, snowboard tuh mirip banget sama main skateboard. Jadi menurut gue tuh lebih gampang aja gitu. Wih, jago lo. Cie. Tapi juga selain itu ada yang namanya, lo pernah denger nggak, Bor? Snowshoeing. Oh, itu kayaknya seru ya. Iya tuh seru banget loh. Jadi kalau gue bisa jelasin tuh alatnya tuh kayak raket tenis. Terus lo pakai kayak sepatu. Itu tuh biasanya lo pakai buat jalan kaki. Jadi kalau di Colorado atau di tempat-tempat lain ya, itu biasanya orang ke daerah taman nasional kayak di pegunungan atau di hutan gitu kan. Terus lo pakai si snowshoe itu, karena kan kalau lo nggak pakai tuh, kalau lo jalan di atas salju yang tebel ya, lo tuh bisa ambles, nyungsep gitu kan. Makanya harus pakai si alat khusus ini, si snowshoe ini gitu, supaya lo bisa napak. Oh iya. Cuman iya, ya itu sih nggak gampang juga karena capek banget jalan di atas salju tuh, aduh terasa berat gitu loh, ibarat kayak lo jalan di atas pasir. Mantep deh. Oke, terus selain olahraga apalagi ya? Oh, pas musim salju tuh bisa juga dijadiin ajang pariwisata ya. Maksudnya orang tuh suka jalan-jalan hanya dengan tujuan ngelihat salju atau ngerasain salju. Bener, apalagi kalau di sini di Colorado, ini tuh emang tempatnya pariwisata musim salju. Jadi Colorado itu terkenal banget sebagai Swissnya Amerika. Cie. Iya loh, biasanya banyak banget selebritis tuh suka kesini kalau pas musim dingin. Oh gitu. Mahal ya? Mahal banget. Gue biasanya orang lokal tuh nggak ikut-ikut pariwisata kalau lagi musim dingin karena mahal. Terus ada lagi nggak, Bor, enaknya pas musim salju? Sebetulnya ya gue tuh cuaca dinginnya suka loh. Kayak misalnya lagi musim dingin, lagi salju, terus aduh enak banget tuh lo sore-sore duduk sambil minum hot chocolate, baca buku. Enak deh. Santai-santai nikmat, cie. Bisa juga tuh kalau gue mungkin teh anget, ya kan?
terus sambil lo celupin biskuit regal. Kayaknya enak tuh. Emang dasar orang Indonesia sukanya teh sama regal. Iya kan, teh panas sama regal, terus limutan, soalnya dingin. Nah, ya kan? Terus tadi kan kita udah banyak nih ngomongin apa aja enaknya pas musim salju. Kalau nggak enaknya, menurut lo apa? Nggak enaknya itu dingin. Tadi lo bilang katanya enak, gimana sih? Ya gitu deh, soalnya nggak, kadang-kadang tuh dinginnya tuh dingin banget gitu ya, maksudnya levelnya tuh beda gitu. Kalau musim dingin di Amerika nih atau di Eropa Utara tuh, aduh nggak banget ya dinginnya kadang-kadang. Iya bener sih. Bayangin aja ya, kadang-kadang tuh saking dinginnya, pipa air di rumah tuh bisa sampai beku. Jadi makanya kan kalau orang-orang di sini, tempat tinggalnya tuh jarang banget punya AC, Bur ya. Tapi malah harus punya pemanas atau heater ya, atau perapian. Iya, soalnya kalau nggak ada itu, lo bisa kedinginan deh gitu. Bahaya kan kalau pemanasnya nggak jalan, terus air pipa di rumah beku, terus pecah, lo nggak ada air. Makanya nggak main-main deh kalau udah tinggal daerah dingin tuh yang nggak punya pemanas. Iya benar, emang pemanas tuh penting banget ya. Kebalik sama daerah-daerah yang panas atau nggak ada salju ya, kayak kalau di Indonesia. Atau kalau di Amerika tuh di daerah California, Arizona. Biasanya tuh mereka semua pada punya AC gitu, cuman jarang yang punya pemanas di rumahnya. Tapi kan itu juga loh, makanya kalau di sini tuh kalau lagi pas mau musim salju ya, biasanya pemerintah setempat tuh gencar banget ngasih informasi, tips-tips gimana cara aman pas musim dingin gitu untuk warganya. Iya ya. Soalnya misalnya saljunya parah nih, jadi mereka ngasih tauin info kalau siapa tahu jalannya ada yang nggak bisa lewat gitu ya, kayak kalau di Jakarta lagi banjir lah ya gitu. Ini jalan Karangtengah banjir nih gitu. Kalau di sini tuh mungkin Ridge Pike nggak bisa lewat nih, banyak salju gitu misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya kalau naik transportasi umum harus ngecek jadwal ya sebelum pergi, soalnya kan mereka bisa telat atau malah nggak operasi sama sekali ya. Jadi lo harus antisipasi gitu kalau lo memang orang yang menggunakan transportasi umum di musim dingin. Bener, gue juga pernah ngerasain gitu. Jangan sampai nih kita udah jalan jauh-jauh gitu, dingin-dingin ke stasiun atau halte bus gitu kan. Tiba-tiba karena lupa nggak ngecek jadwal, akhirnya nunggu lama banget atau malah harus balik lagi pulang ke rumah karena Sebel banget tuh. transportasinya lagi nggak jalan gitu kan. Terus selain juga transportasi ya, kalau lagi cuaca dingin banget atau lagi ada badai salju tuh, biasanya tuh kayak sekolahan, kantor, toko-toko tuh mereka bukanya siang atau malah tutup. Biasanya sih ini juga bakal diumumin di TV, radio, atau di online. Ngomong-ngomong transportasi ya, mobil juga kalau pas musim dingin, aduh banyak persiapannya loh. Yang pasti kan ya ada pemanas ya gitu. Cuman ban mobil juga harus disiapin kan untuk nyetir di salju supaya lebih aman. Lo bayangin aja nyetir di atas es serut gitu kan licin gitu ya. Maksudnya gue sih di sini di Philadelphia nggak terlalu pengalaman yang kayak gitu. Lo kayaknya ya, Din? Ya, karena kalau pas musim salju udah pasti tingkat kecelakaan tuh lumayan tinggi gitu. Jadi makanya kalau di Colorado, biasanya pemerintah dan pihak kepolisian tuh sampai ngeluarin peraturan. Jadi semua kendaraan, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, itu pas lagi musim salju tuh harus pakai ban khusus salju atau mereka harus pakein rantai di bannya. Udah pernah dengar belum lo? Iya, gue pernah lihat. Karena kalau ketangkep di jalan nih sama Pak Polisi, ya didendanya tuh gede banget. Terus juga nih kalau saljunya mau datang, jalanan untuk mobil sama trotoar juga dikasih garam kan? NaCl ya kalau anak kimia. Anjrit, NaCl, Yoi. anak IPA. Gue juga ini ngecek sama suami gue, kan gue anak IPS. Benar gak sih garam tuh NaCl? Iya katanya. Tapi bener ya, soalnya gue tuh emang penasaran. Waktu itu gue pernah nanya sama dia, soalnya kan dia bidangnya kimia gitu. Terus dia bilang garam itu membuat titik beku air menurun. Gitu Gila. katanya. Jadi makanya kalau titik bekunya tuh menurun, si salju itu pas kena garam yang ada di jalanan, dia langsung meleleh tuh. Jadi jalanannya tuh bisa berkurang lah ketebalan saljunya gitu. Yang itu nanti membantu pas mau dibersihin jalannya gitu. Keren juga nih emang si garam nih. Hebat NaCl. Bur, tapi selain itu juga ya, biasanya kan ada truk-truk petugas salju tuh kan datang untuk ngebersihin jalanan,
Kalau jalan raya tuh kan kalau udah tahu ada salju mereka harus datang ngebersihin dulu gitu. Karena kalau enggak susah kan, bahaya buat pengendara yang mau ngelewatin jalan. Iya. Cuman nih, nggak tahu nih, lo sama nggak perasaannya sama gue? Kalau udah beberapa hari nih, pas saljunya udah berhenti, aduh itu paling males karena jalanan kotor banget, Aduh. becek di mana-mana. Iya bener. Terus kan kalau saljunya leleh kena matahari, pokoknya udah nggak putih lagi deh, udah nggak cantik lagi saljunya. Iya ya, kayak nggak damai gitu kelihatannya si tumpukan salju di pinggir jalan yang item-item gitu. Banyak polusinya. Iya. Males. Terus kalau di daerah gue nih di Philly, trotoar depan rumah juga itu harus lo sendiri yang bersihin kan. Kalau jalan raya kan ada si truk-truk yang tadi lo bilang itu. Nah, kalau jalanan trotoar itu setiap pemilik rumah gitu ya, atau yang tinggal di gedung itu misalnya kantor ya, mereka harus bersihin sendiri gitu. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah setempat. Jadi begitu salju udah berhenti, mulailah orang-orang pada keluar rumah dan bersih-bersihin trotoar atau jalan masuk rumah. Soalnya salju yang udah turun dan numpuk itu kan harus dibersihin dari jalan. Nah, bersihinnya itu pakai sekop khusus salju gitu kan. Jadi si sekop ini itu yang bikinnya dari plastik yang lumayan kuat ya, tahan banting gitu deh. Terus lebarnya mungkin 50 sentian kali ya. Jadi sekali ngambil tuh bisa banyak saljunya. Dan bersihin salju itu nggak gampang loh. Lu udah pernah belum Din bersihin salju di jalan? Nah, untungnya gue belum pernah sampai kayak gitu. Soalnya gue selama ini tuh selalu tempat tinggalnya ada garasi atau tempat parkiran gitu. Dari zaman dulu waktu gue masih tinggal di apartemen sampai sekarang di daerah komplek, gue nggak pernah gitu kan. Nah, pas di apartemen tuh dulu biasanya kan mereka selalu punya petugas sendiri ya untuk bersihin area sekitar. Nah, pas sekarang kebetulan juga tempat gue nggak ada halaman sama sekali. Jadi rumah gue tuh bentuknya townhouse gitu loh, Bor. Kayak rumah KPR gitu deh. Nah, nggak enaknya gue nggak punya halaman sama sekali. Jadi anak gue tuh nggak bisa lari-larian di halaman tuh nggak ada. Cuman enaknya pas musim salju, ya gue nggak mesti repot ngebersihin. Paling biasanya area belakang garasi gue aja sih yang suka agak numpuk salju. Tapi biasanya ya suami gue yang ngebersihin. Gue sama anak gue cuma nontonin doang. Kasihan deh nasib seorang suami. Tapi di sini juga sih biasanya suami gue yang tugasnya bersihin. Tapi gue pernah beberapa kali nyoba supaya tahu gitu kayak apa sih nyokap salju itu, dan asli gue capek kayak oh my god, kayak abis nyangkul gila. Besoknya tuh pegel semua, lengan, bahu, punggung, pokoknya gue capek banget. Terus kalau saljunya masih baru selesai turunnya atau tebelnya tuh misalnya nggak sampai 30 cm gitu ya, itu masih lumayan deh. Tapi kalau saljunya lebih tebal dari itu, atau kalau udah agak lama turun ya, selesainya gitu ya, saljunya kan beku. Gue wassalam aja deh, gue sekopnya gue hibahkan aja deh ke pihak yang lebih mampu. Dasar, tapi emang ya nyekop atau ngebersihin salju tuh nggak main-main banget ribetnya. Makanya kadang-kadang orang-orang di sini tuh yang mereka punya rumah halaman atau depan rumahnya gede, biasanya tuh mereka sampai beli alat snowblower gitu namanya. Jadi kan saking biar nggak usah susah-susah nyangkul ya, sampai mereka tuh beli mesin khusus hanya untuk ngebersihin salju. Atau kadang gue juga suka ngeliat mereka ngebayar orang aja untuk ngebantuin bersihin gitu. Terus juga kalau lo tinggalnya di daerah yang kota banget nih, yang kalau lo punya mobil tuh harus parkirnya di jalan karena nggak punya garasi. Nah, mobil itu juga harus lo gali sebelum dipakai buat keluar, kayak ya di rumah gue ini begitu kejadiannya. Ngomongin keluar, biasanya itu kan kalau keluar rumah, ke sekolah, kantor, supermarket, jalan kemana aja tuh kayaknya emang selain itu tuh harus siap siaga banget ya. Pakai baju anget tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena gue ngerasa tuh buka pintu depan aja tuh kayaknya hawa dingin tuh langsung masuk, dus, magnus banget tuh. Iya bener, kalau gue langsung minum tolak angin deh. Udah berlapis-lapis gitu ya bajunya. Gila, lo bayangin aja, jaket, kaos kaki tebal, sepatu boot, sarung tangan, apalagi topi, shawl. Aduh, nggak gerak deh gue. Pokoknya udah kayak lapis legit banget deh. Nah, kalau gitu daripada lo jadi lapis legit, mendingan lo diam aja di rumah sambil makan tuh lapis legitnya. Kan? Ujung-ujungnya nyemil lagi. Nyemil lagi. Aduh, emang. Tapi ya itulah ya, kita udah ngobrol panjang lebar nih tentang musim salju.
Moga-moga kalau ada yang mau pindah negara nih ke negara dingin, udah siap jadinya habis ngedengerin episode kita. Siap ya. Dan pesan gue adalah salju itu indah tapi bersihinnya males banget. Terus sebelum kita akhirin episodenya, kalau punya saran, komentar, atau pertanyaan, kirimin aja ya. Benar, jangan lupa juga nih, subscribe dong podcast kita. Iya. Podcastnya ada di Spotify, Apple, Google, tergantung kalian deh enaknya yang mana. Yap, dan ikutin kita juga di Instagram dan Twitter @jauhdimatapod. Sampai ketemu ya di episode berikutnya. Topiknya adalah Kangen. Dah.